itu sendiri banyak buku-buku yang diterbitkan oleh kalangan-kalangan Syiah yang memaksakan supaya Islam memahami, padahal itu adalah kalangan golongan Syiah. Jadi kalau masalah seperti itu dikatakan, jadi perlu dibedakan mana orang yang belajar tentang ilmu hikmah, banyak belajar tentang ilmu syariat dalam Islam. Ada juga memang golongan mereka itu bukan Islam, namanya Syiah, itu golongan yang menyimpang. Jadi itu yang perlu kita pahami dalam agama Islam itu sendiri. Ya, untuk lebih memahaminya, Bang Niko masuklah Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau Muslim sih saya suka, Bang. Ntar dulu saya baca dulu beritanya itu ya. Ini sudah viral memang ya. Izin Bang Nyoba ya. Ini ya. Belakang ini di media sosial viral sebuah hadis yang dinilai kontradiksi dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Secara terminologi, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berbunyi begini. Muhammad, nafas hidupku ada di dalam Isa putra Maryam. Terus disimpulkan bahwa hadis itu maudhu, hadis itu palsu, dan mengada-ngada dibuat oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini beritanya sudah ada di Tribun, udah banyak gitu. Anda boleh buka internet. Itu penjelasannya. Kenapa ya Bang Jawa orang suka bikin-bikin hadis ya? Saya juga nanti bikin ya hadis riwayat Zulkifli Abbas. Bang Nua, pertanyaanku kenapa ya sudah 2 jam ini Bang Niko cek akal belum berisi-berisi nih. Udah mulai ya saudara kita ini. Oh gitu ya Bang. Mungkin dia maksud mutiara itu air matanya Putri Duyung. Oke, lanjut Bang. Ada lagi yang hadis Maryam itu lucu juga itu hadis Maryam. Yang buat hadis itu udah memeluk Islam Bang Jawa. Ya lawan saya debat juga sama Ahi Sugi. Iya. Adminnya ini Isa dan Islam, Alisina. Bukan Alisina. Ini Isa dan Islam. Iya akhi, yang lawan kita kemarin di Facebook juga. Tidur mungkin beliau. Yang orang Kalimantan itu loh. Betul. Yang dia udah ditangkap di penjara 2 tahun. Ya, temannya Dula di Samarinda. Terus perguruan semua itu. Kalau si bulu ketek ini memang nggak sempat di penjara sih, nggak tahu kenapa dia bertobat. Iya, bulu ketek nama akunnya itu. Jangan-jangan Bang Niko lagi nangis keluar mutiara. Putri Duyung kali ya. Ya, jangan begitu. Yang namanya hidayah itu tidak ada yang bisa tahu. Selama saudara-saudara kita Kristen ini tidak menghina, tidak menghujat, ya kita, kewajiban kita itu adalah menyeru, menyampaikan. Setuju. Iya. Mau urusan hidayah itu kita kembalikan kepada Allah. Lain cerita kalau mereka naik ke sini menghujat, menista, merendahkan, ya baru kita kasih seleding gunting. Ya, tapi kalau mereka bertanya Islam dengan baik, nggak apa-apa, kita bimbing mereka. Ya itu intinya adalah bahwa Niko ini kita apresiasi. Kalaupun statementnya ada yang agak nyeleneh-nyeleneh, ya oke lah, kita bisa luruskan kok. Sepanjang kondusif, saling menghormati satu sama lain. Ya kita apresiasi lah Bang Niko. Karena kita butuh orang seperti ini untuk diskusi, untuk menghindari monolog. Betul ya Bang Nyoba ya? Benar. Gitu. Bang Niko ada lagi yang mau ditanyain? Iya, 2 terakhir ya. Ini saya tidak mengerti ini di dalam surat itu mengatakan bahwa Allah itu telah perintahkan kepada Bani Israel untuk menduduki tanah Palestina, Bang, untuk melawan orang-orang yang ada di dalam. Ini apakah benar Allah yang kasih itu daerah itu ke Israel, ke Palestina, ke Bani Israel? Silakan yang kedua, Dinda Farid. Yang kedua ada juga malam ini kerjaan antum berat. Sohi ini apa tidak ini? Satu-satu dulu. Yahudi dan Nasrani. Satu-satu. Oh iya ya. Biar enggak numpuk ya. Baik. Yang diperintahkan itu adalah orang Bani Israel yang bukan orang munafik.
Tapi apa kata Bani Israel pada saat itu? Kamulah dulu Musa masuk ke sana untuk mengalahkannya, ya, untuk melawannya. Bukankah Ajak itu Tuhanmu. kalimat orang munafik bersama dengan Tuhanmu? Jadi bayangkan Pak, saking membangkangnya orang-orang munafik ini di kalangan Bani Israel, dia suruh si Musa, Nabi Musa ini untuk dengan Tuhannya untuk mengalahkan orang yang ada di dalam Palestina pada saat itu. Nah, itu jadi bukan orang beriman yang dimaksud di situ, bukan orang beriman yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang masuk. Yang dimaksudkan itu adalah orang-orang beriman, bukan orang munafik. Orang tadi di sana yang bersembunyi di bawah perlindungan kubah besi itu, bukan yang hanya membunuh anak kecil, bukan yang hanya membunuh ibu-ibu hamil, bukan orang-orang yang baik dia bunuh, bukan. Tapi mereka itu yang dijanjikan adalah orang-orang beriman dari Bani Israel, bukan orang-orang munafik seperti mereka sekarang yang ada di sana. Brother, kalau mau disanggang silakan, kalau mau pertanyaan kedua ya silakan. Iya, yang kedua Bang, tolong jelaskan kalau bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini kayaknya dipakai oleh Tuhan untuk menanggung dosa dari umat Islam. Apakah ini ajaran penebusan dosa dari Islam atau bagaimana caranya? Iya, jadi Dinda Farid bisa? Masih ada waktu? Sudah lintas agama kayaknya ini. Iya. Jadi gini, orang-orang kafir itu memang sudah ditentukan di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu jelas sudah ditentukan mereka itu di neraka. Nah, adapun hadits itu kemudian itu menerangkan seperti misalnya di dalam surah ini di At-Taghabun ya ayat 9 bahwa kami umat Islam meskipun itu ada dosa tapi kemudian kami ini bertaubat, kami ini beriman kepada Allah, kami ini beramal soleh. Yauma yajma'ukum kata Allah, yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia, pada hari dikumpulkannya seluruh anak keturunan Adam. Kata Allah, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan mengerjakan amalan saleh, maka niscaya Allah kemudian akan menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Nah, akibatnya kemudian maka Allah mengatakan wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi orang Islam itu ketika beriman kepada Allah, melakukan amalan saleh, lalu kemudian masih ada dosa, kemudian Allah hapuskan dosa-dosa itu. Lalu kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dosa-dosanya ini dihapuskan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan, dosamu telah kuhapuskan. Biarkanlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir yang mengisi neraka itu. Bukan dosanya ini diambil lalu dilimpahkan kepada orang Yahudi, bukan, tapi dihapuskan. Itu ayatnya Anda baca, At-Taghabun ayat 9. Begitu juga dalam surah Maryam ayat 60. Allah juga menyatakan hal yang sama. Kecuali orang-orang yang bertobat kata Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Coba Anda buka ayat Maryam itu ayat 60 kalau tidak keliru saya. Di situ diterangkan begini, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga. Mereka tidak dirugikan sedikit pun.
Nah itu dia. Jadi kalau ada kemudian orang di Islam ini meninggal dunia membawa dosa, tapi mereka kategori orang yang beriman, dan mereka kemudian orang yang beramal soleh, tetapi kemudian dia mati tidak pernah melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan beriman, namun masih ada dosanya. Kata Allah, di hari penghimpunan kelak, orang-orang ini dikumpulkan. Mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan kuhapuskan dan akan aku masukkan ke dalam surga. Itu bang, dosanya dihapuskan. Orang Yahudi Nasrani itu sudah di neraka dia. Orang kafir itu tempatnya di neraka. Al-Quran surah Al-Fatir ayat 36, At-Taubah ayat 68, surah Al-Baqarah ayat 39. Jelas mereka orang-orang kafir itu sudah ditetapkan di neraka. Lalu kemudian umat Islam ditetapkan sebagai pewaris surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, ayat 10, ayat 11. Itu jelas itu. Kemudian orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, surah Al-Araf ayat 38. Orang-orang Islam masuk ke dalam surga Ar-Rahman ayat 46. Jelas itu. Jadi kita sudah punya kapling-kapling masing-masing. Islam kaplingnya di surga, Kristen kaplingnya di neraka. Itu udah pasti tuh, pasti. Kenapa? Karena Yesus pun mengatakan bahwa Kristen itu neraka. Serius Bang Suma? Serius. Ada dalilnya Bang? Ada. Bisa tunjukkan? Bisa. Di mana itu Bang? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Di data nomor 23-nya Yesus mengatakan, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang mengusir setan dengan nama Yesus? Dalam nama Yesus, keluarlah wahai roh jahat. Dalam nama Yesus. Itu hanya dilakukan oleh orang Kristen. Maka yang diusir dan dikatakan sebagai penjahat, ya orang Kristen. Makanya saya katakan Islam dijamin surga, Kristen dijamin neraka. Masing-masing kitab kita mengatakan seperti itu. Islam di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Ar-Rahman, Al-Mu'minun, ditegaskan Islam itu mewariskan surga. Di dalam kitab saudara justru diwariskan neraka kepada Kristen. Dan di Al-Quran Kristen pun diwariskan neraka. Al-Fatir 36, At-Taubah 68, Al-Baqarah 39, bla 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 dan seterusnya. Jadi kemana hendak Anda berpijak setelah kematian? Surga? Mana surganya Kristen? Ada dalilnya dari Yesus? Tak ada. Yang ada cuma neraka. Oh itu payah itu Bang. Silakan. Masih ada Bang Niko? Ya, makasih ya untuk pemahamannya Bang Suma. Ada satu bagian riwayat itu mengatakan bahwa percakapan antara si Jibril dengan junjungan Muhammad, bahwa apakah itu benar percakapan itu? Maksudnya Jibril menjelaskan bahwa Allah kok sunat, maksudnya sholat. Allah sholat, dan percakapan itu mengatakan bahwa juga memuji-muji Tuhan. Ini yang dibawa kemarin sama ini Bang Andi. Salah awal. Al-Sunnah 27 ayat 2 itu. Ada yang mengatakan Rasulullah ingin menghadap, tetapi Jibril mengatakan, jangan ribut, Allah lagi sholat, lagi memohon doa.
Nah, ini yang kita tidak temukan hadis sahihnya di mana ini? Ada ndak yang bisa menunjukkan saya hadis sahih terkait dengan ini? Belum pernah nemu saya itu. Kalau saya sempat baca itu di Al-Sunnah 27 itu ayat 2 atau di Al-Karim. Mati ya. Gimana ini? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ya. Ini dikatakan Allah lagi sholat. Mungkin maksudnya Allah lagi bersalawat kali. Kalau Allah itu lagi bersalawat, itu wajar. Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Memuji. Memuji siapa? Memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak masalah. Karena salawat bagi Allah untuk Rasulullah itu adalah pujian. Mana salawatnya Allah salah satunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ya, kalau nggak salah ya. Di Al-Qalam ayat 4. Coba Bang Handi monitor. Di situ diterangkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala kemudian memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Itu. Allah kemudian memuji beliau. Begitu juga di dalam surah Ibrahim, ya, surah Ibrahim kalau nggak salah di ayat 40. Tolong saya ditegur. Ketika kemudian Nabi Ibrahim ini lebih dulu memperkenankan doa untuk keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nabi Ibrahim meminta doa untuk kemudian keturunannya. Dan di sini harus dipelajari dengan baik bahwa ternyata sholat dengan doa itu berbeda. Di situ satu ayat tapi merangkai dua kata, yaitu tentang kata sholawat dan juga kata doa. Jadi Allah tidak berdoa. Kalau doa ya doa. Tapi kalau dikatakan sholawat, bersolawat itu kalau pada diri manusia kepada Allah berarti beribadah. Kalau sholawat kepada baginda Rasulullah berarti pujian umatnya kepada beliau. Apa tujuannya? Bukan untuk Rasulullah, tapi tujuannya untuk kembali kepada kita yang bersalawat ini. Karena kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat. Itu pujian. Sama seperti Yesus juga disalawatkan. Hosana, hosana, hosana. Itu bahasa Ibrani itu selamatkanlah. Hosana itu artinya terpujilah atau selamatkanlah. Hosana anak Daud. Selamatkanlah anak Daud. Hosana bin David. Hosana bin David. Itu adalah Yesus. Jadi Allah kemudian memuji kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu saking hebatnya Rasulullah itu dipuji oleh penciptanya sendiri. Karena kemuliaan beliau, karena kejujuran beliau. Itu. Jadi tak ada masalah di situ, Bung. Kalau yang Anda maksud itu hadis yang berkaitan dengan salawat. Salawat itu artinya pujian. Allah memuji hambanya. Sama seperti seorang direktur utama memuji stafnya karena prestasi. Apakah kemudian yang dipuji ini lebih tinggi daripada direkturnya? Tidak. Misalnya saya mengutus staf saya untuk ikut pertandingan makan bola kasti. Staf saya ini kemudian menjuarai. Beliau bisa makan bola kasti 1 karung goni. Menang dia. Pantas saya memuji beliau? Iya, saya kasih hadiah pun boleh. Tetapi bukan berarti dia lebih tinggi, lebih hebat daripada saya. Tetap aja itu hanya pujian sebagai staf. Bukan berarti dia lebih tinggi dari saya derajatnya di kantor.
Begitulah Allah memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama di dalam kitab saudara di Wahyu 7 nomor 10 dan juga Ayub 10 nomor 14. Di situ juga dikatakan bagaimana kemudian Tuhan itu didoakan. Semoga keselamatan. Kan ada tuh. Ya, kemuliaan kepada Allah Bapa. Kan ada kan? Banyak yang data-data kayak begitu kan di kitab saudara. Kalau itu dikatakan sebagai doa, berarti ya tidak ada keselamatan, berarti baru didoakan. Mereka berseru-seru dengan sangat nyaring di dalam Wahyu 7 nomor 10, keselamatan bagi Theos, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Ini apa maksudnya? Keselamatan bagi Bapa yang ada di atas tahta dan keselamatan bagi Yesus. Baca Wahyu 7 nomor 10. Apakah berarti mereka ini belum selamat? Kalau dipuji berarti belum selamat gitu. Nah, ini ucapan doa ini. Dengan suara nyaring mereka berseru-seru, keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan keselamatan bagi anak Daud atau anak domba atau Yesus. Bahaya ini kalau Bapa dan Yesus belum selamat, makanya dia perlu didoakan. Saya kira begitu dulu. Oke, Bang Niko. Karena mau mau bikin kopi. Bang, paling terakhir ini Bang, ini paling terakhir kasih nah DM perangkat kuat. Udah dulu Bang Niko, Bang Suma, paling terakhir Bang Suma. Iya, tadi kan Bang Suma sudah sempat sampaikan bahwa Islam itu sebagai shalom ya, artinya rahmatan lil alamin. Dan itu yang dirindukan, yang terjadi umumnya banyak di Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya semua disatukan dalam damai sejahtera. Apakah hal itu bisa berubah, Bang? Kalau dalam surat 8 ayat 12 itu di sana dikatakan, aku jatuhkan teror pada hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah. Kemudian bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan mereka. Bahaya sekali itu. Kan perintah perang, aduh. Itu surat 2 ayat 19 juga disebut begitu. Iya, mati meja. Isuhi rabbuka. Apa yang diterangkan di sana kemudian, Bung? Ya, saya kan hanya mengutip di surat 2 ayat 19. Di situ dikatakan, bunuhlah kafir itu di mana saja kamu temukan mereka. Dede bahayanya. Kemudian surat 8 ayat 12, aku jatuhkan teror pada hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala-kepala mereka dan pancunglah. Jadi di Islam itu sama seperti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pembedanya kemudian itu adalah Nabi Musa ketika diperintahkan membunuh, maka undang-undangnya kemudian adalah jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu perintahnya di dalam perjanjian lama. Bergejibun ayat. Makanya kalau kita berbicara mengenai kasih, saya katakan kepada saudara, di Bible ajaran kasih itu cuma 2 dalil. Tapi kalau perintah membunuh, hampir semua lembaran-lembaran perjanjian lama itu perintah bunuhlah, 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 bunuhlah. Bahkan sekedar mengatakan kemudian botak, 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 itu anak-anak bayi dibunuh. Hanya sekedar mengatakan botak aja. Coba Anda baca di kitab Raja-Raja tuh. Naiklah botak, naiklah botak, mati kan? Ya, ada 40-an anak-anak kecil dimakan oleh beruang hanya gara-gara berkata botak. Kemudian diperintahkan juga dibunuh waria. Ya. Perintah membunuhnya itu luar biasa. Orang yang durhaka kepada ibu bapaknya dibunuh. Orang yang tidak perawan pada saat malam pengantin dibunuh. Dalilnya itu bergejibun tuh dalam kitab saudara. Nah, terkait dengan perang memang sudah dinubuatkan kemudian di dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya, di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Di situ dikatakan seperti Musa
Nabi seperti Musa ini menegakkan hukum-hukum. Hukum itu harus ditegakkan. Bagaimana bisa menegakkan hukum kalau yang datang itu ikan presto, tidak bertulang? Selamat pagi, apa kabar om? Lalenya tante. Itu nggak akan pernah bisa. Jadi yang datang itu harus orang yang tegas menegakkan hukum kepada orang-orang yang membenci akan kebenaran. Makanya dikatakan dalam Yesaya 42, Anda baca satu perikop. Baca satu perikop sampai ke bawah. Di situ diterangkan kemudian bahwa Nabi atau hamba Allah ini akan datang menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dengan apa? Dengan pedang. Yesus juga mengatakan itu. Jangan kau mengira aku datang membawa damai. Sesungguhnya aku datang membawa pedang. Cuman Yesus terlalu cepat mengangkat pedang saat itu. Pasukan belum siap, dia sudah angkat pedang. Akhirnya apa? Begitu bertemu musuh, ciut dia kan? Dia yang perintahkan jual jubah untuk beli pedang. Begitu pedang dibeli, pasukannya cuma beberapa orang. Ketemu musuh, angkat pedang anak buahnya, apa dia bilang? Kasih masih kembali itu badiknu kan. Kenapa pasukannya masih sedikit? Tidak seperti Rasulullah berhasil menegakkan hukum-hukum. Jadi saudara, ayat yang Anda baca itu adalah ayat yang terkait perang. Kalau orang lagi perang, orang tidak saling kletik-kletik ketek, cari cabut-cabut kumis atau cari kutu. Musuh, sini cepat musuh. Mana kepalamu? Cari kutu. Bukan. Orang perang itu saling membunuh. Kalau bukan kamu yang membunuh aku yang membunuh kamu. Gitu. Itu perang namanya. Nabi Musa diperintahkan perang, bunuhlah semua orang Amalek. Coba Anda baca di dalam Ulangan 20 nomor 10 tuh. Wah, parah kali di situ, Bang. Apa itu? Dikatakan ketika engkau mendekati kota yang engkau hendak perangi, kata kitab saudara, ajaklah mereka melakukan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, maka jadikanlah mereka budakmu dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Gila ayatnya. Kalau mereka kemudian tidak ingin berdamai, maka bunuhlah semua dengan pedangmu sendiri. Gila tuh. Kalau di Islam tidak. Ayat yang Anda baca itu adalah ayat perang, dan ketika kemudian ada perjanjian damai, kemudian ada yang berkhianat, maka apa perintahnya kemudian? Bunuhlah, karena dia berkhianat. Namanya perang. Damai katanya, tapi berkhianat. Mereka memerangi, mereka kemudian sementara orang lagi ibadah datang kemudian memenggal orang-orang Islam. Maka apa kata Allah? Bunuh pada saat mereka itu berkhianat dari perjanjiannya sendiri. Begitu, Bang. Makanya coba lihat Islam itu, jangan terlalu jauh melihat. Lihat di Nusantara ini. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Dan bagaimana Kristen masuk ke Indonesia? Itu aja dulu patokannya. Kalau agama Islam itu adalah agama seperti apa yang Anda sampaikan tadi, maka Islam datang ke Nusantara ini pasti dengan minuman keras dan senjata tajam. Tapi faktanya kagak. Justru Kristen yang datang dengan cara begitu. Bahkan Kristen itu adalah agama yang diwariskan penjajah. Gereja, rumah ibadah yang diwariskan oleh penjajah. Bible adalah kitab yang diwariskan penjajah. Yesus adalah Tuhan yang diwariskan penjajah. Sementara Islam rahmatan lil alamin, menyebar ke seluruh penjuru bumi tanpa memerangi kecuali diperangi. Nah, kenapa ada ayat seperti itu? Karena di dalam kitab Kejadian maupun di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya manusia itu akan melakukan senantiasa pertumpahan darah. Aku akan menjadikan keturunanmu dan keturunannya menjadi permusuhan. Nah, itu Tuhan yang membuat kemudian. Jadi peperangan itu akan terjadi kapanpun. Tidak ada kemudian pemberhentian perang di atas muka bumi ini. Tidak ada. Tenang-tenang aja sementara ini. Bisa jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun, 50 tahun perang. Islam sudah tenang pada saat perang. Kenapa? Islam sudah punya panduan. Sudah punya panduan perang. Oh, ternyata kalau perang itu begini. Tidak boleh membunuh ini. Kalau mereka sudah menyerah, tidak boleh. Musuh pada saat dia minta damai, minta perlindungan, lindungi antar mereka pada tempat yang aman. Bayangkan. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Dalam masa perang ada yang angkat tangan,
Minta perlindungan, lindungi mereka musuh kamu itu. Meskipun mereka telah membunuh, lindungi, lalu antarkan mereka kepada tempat yang aman bagi mereka. Sudah dilindungi, diantarkan lagi di tempat aman. Di Bible mana ada tertulis seperti itu? Nggak ada. Kalau di Bible Anda itu bunuhlah, bunuhlah. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa apa? Bawalah semua ke hadapanku, bunuhlah semua di depan mataku. Itu kata Yesus. Orang-orang yang tidak mau menjadikan aku sebagai apa? Raja, kata Yesus. Mereka yang tidak mau menerima aku sebagai rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah mereka di hadapanku. Itu kata siapa? Kata Yesus. Pergilah kamu kepada lintasan itu, ajaklah semua orang masuk kepadaku, masuk kepada rumahku sampai penuh. Kalau tidak mau bunuh, itu perintah. Cuman karena Yesus itu sekali lagi terlalu cepat, dia mengatakan perang kepada musuh, sementara lawannya pasukannya belum ada. Begitu ketemu pasukan Roma, masukkan pedangmu, jamu kok, banyak sekali musuh nah berapa jika kita kodongnya, kasih masuk lagi pedangmu saja, jamu kok angkat tangan saja. Nah, begitu. Yesus tak berdaya melawan musuhnya. Makanya ajaran kasih banyak, kasihilah musuhmu. Itu belakangan itu Bang Andi muncul. Yesus perintahkan jual jumahmu, beli pedang. Begitu beli pedang, ternyata cuma satu pedang. Bagaimana ceritanya? Satu atau dua itu pedangnya waktu itu. Begitu menghadapi musuh, tukutak, tukutak, tukutak. Musuh di depan juragan, mana dia? Itu sana, ayo maju. Begitu ketemu tinggal 3 meter, stop. Kau kasih masuk kembali pedangmu. Demoko, terus kamu tiro tuh musuh budak maro. Banyak musuh kita. Kita cuma berapa orang? Gak usah. Ajaran kasih aja sekarang kita. Ya, padahal tadinya jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai. Sesungguhnya aku datang untuk melemparkan api ke atas bumi. Jago nah. Begitu lihat tentara Romawi, ternyata kumisnya kayak tanduk kerbau. Mundur. Tamanya maju. Stop! Kenapa juragan? Musuh banyak, mundur. Sarungkan senjatamu kembali. Gak boleh. Kita punya ajaran kasih. Jadi untuk apa tadi kamu suruh muridmu beli pedang? Apa untuk potong kumis? Tapi terakhirnya Banyuma, terakhirnya Tuhannya yang diserahkan, murid pada kabur. Nah itu dia. Markus 1:14. Begitu ketemu musuh, murid semuanya lari tunggang langgang. Maju! Maju. Begitu lihat musuh, mundur. Bos, kenapa mundur? Tak kamu tiru tuh musuh. Dengasem atau senjata na bawa, den paporo, den pana, den bingkung, den cangkul, den garpu, trisula, dah amdikan, ampun mo. Akhirnya apa? Banting setir, ajaran kasih. Begitu bos ceritanya. Susim kapan tole? Ya, begitu Bang Riko, itu perang itu Bang. Jadi kalau perang itu nggak boleh kita pasrah, harus melawan brother. Oke, ya. Thank you Bang Suma atas ya, sama-sama Bang. Gak ada yang terakhir lagi Bang. Besok lagi. Tapi aku mau tes Bang Niko satu statement terakhir buat Anda, coba ditanggapi nih. Kalau ada musuh, oke, anggaplah Belanda kembali ke Indonesia untuk memporak-poranda lagi kembali ya. Ini beranalogi. Terus kemudian ini Kristen ngapain Bang? Melawan atau dikasih itu musuh? Gimana Bang? namanya musuh namanya musuh Bang, itu ini kan sudah menyerang tanah air ya. Jadi bukan menyerang lagi akidah, ini sudah mengambil nyawa masalahnya. Jadi harus lawan lah.
Berarti melanggar Bible dong, kasihilah musuhmu. Iya, kasihilah musuh itu